Halo semuanya, kita update perkembangan terbaru dari kasus dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE Lina Mukherjee yang kemarin itu baru saja dilakukan pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. Kita sudah ketahui bahwa Lina sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 pasal berlapis tadi. Pada saat aku melihat ini sebenarnya di hati kecilku juga ngerasa kasihan ya pada saat Lina itu dibawa untuk press conference dengan wajah yang lemas, kemudian juga Kombes Pol Agung Marlianto, Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, mengatakan bahwa Lina Mukherjee terbukti bersalah telah membuat dan mendistribusikan konten yang menyebar kebencian terhadap kelompok tertentu dan juga ini termasuk dalam pasalnya Undang-Undang ITE serta juga pasal penistaan agama, di mana kita ketahui juga salah satu lembaga yang berhak memberikan salah satu keterangan ahli ya dari Ketua MUI ya yang mengatakan bahwa perilaku Lina Mukherjee pada saat membuat konten video makan babi kemudian menggunakan narasi yang berhubungan dengan agama Islam itu adalah dalam kategori termasuk penghinaan sebuah agama. Aku tahu ini adalah sebuah hal yang cukup sensitif di Indonesia. Ada yang bilang kenapa sih Anjas kalau yang dibahasnya itu yang ditujukan maksudnya dihina adalah agama Islam, lantas bisa langsung cepat begitu menjadi tersangka. Bagaimana dengan agama Kristen, agama Buddha, atau agama-agama lain di Indonesia? Aku nggak bisa menutup mata bahwa memang ini adalah bagian yang cukup lemah di Indonesia, tetapi permasalahan seperti ini adalah permasalahan klasik yang tidak hanya terjadi di Indonesia, di Thailand, di Amerika. Mereka juga dengan negara dengan agama mayoritasnya masing-masing, tipikal kurang lebih adalah sama seperti ini. Artinya, ya selalu aku bilang bahwa secara pribadi aku sangat menyayangkan Lina Mukherjee menjadi tersangka, tetapi di sisi lain juga seperti yang aku katakan, sudut pandangku itu tidak selalu 100% bisa mengcover semuanya, karena di luar sana ada yang merasa yang dilakukan Lina itu sangat menyakiti. Kita akan coba simak dulu pada saat Lina itu meminta maaf ke masyarakat pada saat press conference tersebut yang dilakukan di Polda Sumatera Selatan. Aku melihat sekarang kan dia lagi cooling down ya, dan kayaknya dari Polda Sumatera Selatan lagi ngecek ombak. Bagaimana reaksi masyarakat dengan permintaan maaf ini? Karena kalau masih terus bergejolak, ada dugaan Lina akan dilakukan penahanan. Karena kan dalam penetapan tersangka ini Lina tidak ditahan ya. Dia hanya dikategorikan penahanan kota. Jadi untuk tersangka itu memang nggak semuanya harus ditahan teman-teman. Tergantung ada beberapa hal. Kalau dia dinilai tidak akan melakukan pelanggaran dengan hal yang sama, melarikan diri, merusak barang bukti, itu biasanya tidak akan dilakukan penahanan. Dan kalaupun hukumannya di bawah 5 tahun tidak akan ditahan. Tetapi kalau hukumannya di atas 5 tahun itu dapat dipastikan dia harus ditahan. Ini adalah pernyataan dari Lina Mukherjee pada saat dia meminta maaf sembari menahan sakit. Katanya lambungnya sedang bermasalah. Ini adalah statementnya. Saya minta maaf buat masyarakat Indonesia karena sebagai public figure saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh. Dan buat masyarakat semua khususnya umat muslim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Pada saat Lina meminta maaf, dia mengatakan bahwa saya sebagai seorang public figure tidak boleh berbuat seperti itu. Di sisi lain kayaknya aku masih melihat dia kayaknya keengganan sebenarnya. Dia ada dalam hati kecil dia ngerasa sebenarnya yang aku lakukan ini nggak salah gitu. Emang aku merugikan siapa gitu. Ini kan hal yang subjektif, which is itu adalah benar juga sih. Tetapi di sisi lain, ya bagaimanapun juga kamu udah menghina agama mayoritas di Indonesia. Semua negara yang dengan agama mayoritasnya juga memiliki tingkat sensitivitas untuk hal seperti ini juga. Ada rasa di bagiannya Lina yang dia kayaknya nggak mau minta maaf sebenarnya. Karena nggak make sense gitu. Well, kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat rekan-rekan media juga. Terima kasih juga untuk semuanya yang disini. Maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya. Bener-bener saya mau minta maaf. Dia berusaha untuk kayak membuat tangisan air mata gitu loh. Tapi kayaknya dia nggak bisa sih. Permintaan maafnya maksudnya nggak. Dia mungkin, I don't know ya, jujur aku lihat dia nggak ada rasa bersalah yang begitu-begitu banget sih. Dia melakukan ini mungkin hanya agar meredam saja sih, agar dia bisa bebas gitu kan ya, karena kan tahanannya juga tahanan kota, nggak di dalam rutan begitu. Bisa saya gunakan lebih baik lagi. Iya, itu sih hal yang dilakukan Lina Mukherjee meminta maaf.
Alasannya adalah karena dia sedang sakit, tidak nyaman, perutnya katanya ada emah atau apa, makanya menjadi salah satu alasan kenapa dia tidak dilakukan penahanan. Nah ini menurut aku sekali lagi ini adalah polisi sedang ngecek ombak teman-teman. Apakah dengan tidak ditahan ini ada masyarakat gejolaknya tinggi atau enggak, ya kita lihat nanti. Terus aku juga lihat pada saat aku cek di Instagramnya Lina, dia sekarang kayaknya udah mulai cooling down ya. Kalau beberapa hari terakhir kan dia masih tetap kekeh dengan mengatakan, iya saya memang salah, saya memang nggak pantas, seharusnya saya tidak mengatakan hal seperti itu dan melakukan hal seperti itu. Tetapi dia tetap ada bagian yang ngerasa, well, ini kan hidup-hidup aku sendiri, kayaknya kesannya bodoh amat. Nah, tetapi berbeda dengan Instagramnya Lina di beberapa hari terakhir ini, dia kayaknya nggak membuatkan statement-statement yang cukup provokatif. Dia kayaknya cuma mengucapkan permintaan maaf, terima kasih kepada wartawan yang sudah nungguin semalaman. Hanya begitu-begitu aja, dia ingin meredakan dulu. Karena kan salah satu hal yang menurut aku juga cukup janggal, keliru lah yang dilakukan Lina ya. Pada saat, kan aku sempat bilang, kok ini nggak ada lagi laporan kelanjutan dari Polda Sumatera Selatan, oh kayaknya Lina sudah aman nih, nggak bakal ditahan. Tetapi ternyata tiba-tiba gitu langsung ada kabar berita bahwa Lina sudah mangkir dari panggilan yang pertama. Panggilan kedua akhirnya dia datang. Kalau dia nggak datang, panggilan kedua, dia akan bisa dieksekusi dengan dijemput langsung. Dan termasuk dalam kategori yang tidak kooperatif. Makanya dia langsung datang di Polda Sumatera Selatan. Nah, apakah ini delik aduan atau tidak? Menurut aku ini adalah delik aduan sih teman-teman. Kayaknya pada saat Lina 24 jam diperiksa di Polda Sumatera Selatan itu, dia mungkin diberikan nasihat ya sama Polda Sumatera Selatan bahwa ini adalah delik aduan. Delik aduan itu artinya kalau yang melaporkan itu mencabut, otomatis semuanya ini akan selesai damai. Nah, mungkin pada saat 24 jam itu mungkin hanya diberikan masukan, sudut pandang dari orang-orang di daerah, karena kan melaporkan dari Sumatera Selatan, Palembang ya teman-teman, diberikan masukan bahwa Lina coba lebih direm dulu bagian ininya, jadi biarin mereka tuh tidak emosional, karena kesannya Lina, bagi sebagian orang yang kontra dengan Lina ya, menilai bahwa Lina ini kayaknya menantang gitu. Memang makan babi itu adalah haram. Saya adalah seorang muslim, terus kamu mau apa begitu? Kesannya adalah seperti itu. Walaupun dia kembali memberikan klarifikasi bahwa saya tuh hanya buat lucu-lucuan aja, buat konten. Well, akhirnya kan dia mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Yang diinginkan didapatkan. Ini adalah dengan popularitas, dengan berbagai macam endorse yang dia dapatkan. Tetapi sayangnya adalah ya harus berurusan dengan pihak kepolisian. Di sisi lain juga ada banyak sejumlah selebriti juga kontra lah, pro lah dengan si Lina ya. Misalnya kayak ya sebut saja kayak Nikita Mirzani yang mengatakan ngapain sih urusan begini kok sampai bawa polisi. Polisi itu banyak pekerjaannya, lebih baik itu ngurusin kasus-kasus yang besar atau korupsi yang merugikan masyarakat banyak. Kenapa kasus Lina ini kok malah dia menjadi tersangka? Nikita mengatakan ya memang kalau udah ngomongin agama di Indonesia itu serba salah. Dia pun yang sebegitu frontal di Indonesia aja, kayaknya dia kalau untuk urusan agama dia punya 1000 filter untuk melakukan hal-hal tertentu. Memang benar sempat waktu itu Nikita Mirzani sempat melawan adalah sebuah tokoh dari ormas tertentu yang melambangkan hal tertentu. Bedanya adalah saat itu dia didukung masyarakat karena memang dugaannya ormas tersebut melakukan banyak kericuhan. Masyarakat juga nggak suka. Nah, tetapi berbeda dengan yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ini adalah suatu hal yang makan babi itu nggak cuma sekedar aturan agama, tetapi juga kayak sudah terdoktrin dalam jiwa masyarakat Indonesia, bisa dibuktikan dengan sejumlah orang yang sebenarnya mereka diperbolehkan makan babi karena mereka bukanlah agama Islam, tetapi karena sudah kebiasaan di lingkungannya, babi itu jijik ini dan itu sebagainya, itu udah lebih kayak ke doktrin gitu. Secara simpel juga kita kan agak unik ya, sebagian masyarakat mengatakan, oh babi itu haram, tetapi minum alkohol jalan terus. Padahal kan dalam agama Islam ya, yang haram itu kan bukan cuma babi, tapi juga alkohol. Kenapa kalau orang ngelihat babi kayak jijik gimana gitu, tapi kalau alkohol, mohon maaf nih sebagian orang gitu ya, masih beli alkohol tiap minggu, reguler dan sebagainya, itu bagaimana? Kan sama-sama haram dalam agama Islam. Nah, makanya menurut aku, ini bukan lagi tentang masalah agama, tetapi tentang kayak budaya gitu, yang sudah terdoktrin dari zaman dulu sampai sekarang. So, I hope sini nggak bakal berkepanjangan buat kasusnya Lina. Mudah-mudahan yang melaporkan di Polda Sumatera Selatan mencabut, berdamai semuanya. Mudah-mudahan seperti itu, tetapi proses hukum kita akan lihat nanti.
Kalau ada perkembangan barunya, akan aku update buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.